Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita hari ini berjumpa kembali untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati sebelum kita memuji menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat siang hari ini. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja, mengubahkan setiap hidup kami. Kami percaya karena di dalam kesatuan, di dalam kesepakatan nama Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan apa yang kami doakan, apa yang kami persembahkan, biar pada siang hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, ada banyak sekali hal-hal di dunia ini yang berusaha menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi Tuhan kasih-Nya tidak pernah gagal, selalu terbukti. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku,
Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya kami mau mencintai-Mu. Selama-lamanya terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya, ya la 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 ba shere re 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 re, haleluya, haleluya. Aku sembah, Ya Bapa, ya Bapa. aku datang dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku datang dengan kerinduan ya Tuhan. Aku datang bukan dengan kebiasaan. Aku datang dengan hati yang rindu ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Glory. Ya Yesus. Glory. Ku sembah. Glory. Ya. Kami datang dengan hati yang rindu, ingin bersekutu denganmu ya Bapakku. Haleluya. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Aku sembah, aku sembah. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap musim hidup kami. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Kami mau selalu memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami sembah. Kami mau selalu berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Glory, Hanya Engkaulah tempat jawaban kami. Ku sembah. Tidak ada yang lain di dunia ini Ku sembah. selain Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ralabashe. Aku menyembah-Mu, aku tersungkur. Aku menyembah. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Yesus, kuasa-Mu ajaib. Kami tak mampu Kuasa-Mu berjalan ajaib. sendiri. Haleluya. Kuasa-Mu ajaib. Engkau yang kami andalkan. Glory, Engkau yang kami percaya, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib. Ku sembah. Haleluya, Ku haleluya. sembah, ku sembah. Hanya Haleluya, Kau haleluya. yang menjadi tempat jawaban. Haleluya, Hanya haleluya, Kau haleluya, haleluya. tempatku berharap. Haleluya, Berjalan haleluya. bersamamu, ku takkan goyah. Glory, glory. Sebab tangan kasih-Mu Amin, amin, amin. tersedia bagiku. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan segenap hatimu katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami percaya Tuhan, seperti pujian ini Tuhan, hanya Tuhan yang kami cintai di dalam hidup kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami membawa doa-doa kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak berdiam diri. Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Engkau pasti melakukan bagian-Mu yang luar biasa dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Pada siang hari ini kami merasakan Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat di kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu di atas bumi.
di atas langit bahkan di bawah bumi ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami sampai selama-lamanya. Dan biar Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami yang kami bawa pada siang hari ini akan menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak melihat berapa lama, berapa banyak kami memuji menyembah nama Tuhan, berapa jumlah orang yang mengikuti live streaming ini, tetapi Engkau yang melihat adalah kesungguhan hati kami untuk kami rindu melekat kepadamu. Dan itulah Tuhan, karena kesungguhan kami yakin dan percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Karena kami mengikuti menara doa ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka kami yakin dan percaya surga akan digetarkan oleh setiap pujian penyembahan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa, karena kami tahu Tuhan, banyak Tuhan di dunia ini, tetapi hanya ada satu Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya gerejamu AGCC GBT Kota Kudus diberkati. Kami percaya gerejamu GBT Kota Kudus diperbesar. Kami percaya GBT Kota Kudus akan diberikan banyak jiwa-jiwa berdatangan dari timur, utara, barat, selatan. Kami yakin dan percaya jiwa-jiwa Tuhan kirimkan, baik tua maupun muda, orang kaya, orang kaya, orang sederhana, semuanya dari apapun sukunya, di dalam nama Tuhan Yesus bersatu. Tuhan kirim ke AGCC GBT Kota Kudus, kirim Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya doa kami, doa orang benar besar kuasanya, dan doa bila dengan yakin didoakan, maka kami percaya mujizat terjadi. Jemaat-jemaat GBT AGCC GBT Kota Kudus, jemaat menara doa akan melihat kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap rencana kami percaya ada dalam pimpinan Tuhan. Setiap rencana, setiap harapan kami, Tuhan akan berikan yang terbaik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Itulah yang menjadi bagian kami, karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan sebentar kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biar firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi buah, boleh menjadi benih yang subur di hati kami, sehingga kami tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, baik yang mengikuti acara ini secara langsung maupun yang mengikuti siaran tunda. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus menyertai saudara semua. Bacaan kita hari ini ada di Yosua pasal 9, 10 dan 11. Kitab Yosua 9, 10, 11. Nah saudaraku,
Saya ingin nanti membacakan beberapa ayat, tetapi saya ingin bercerita lebih dahulu. Saudaraku, peperangan merebut tanah Kanaan yang ada sekitar 31 raja itu dibuat oleh Tuhan menjadi lebih singkat, lebih padat, dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Bayangkan kalau 31 kerajaan itu harus diperangi satu kerajaan, kalah maju lagi satu kerajaan, kalah maju lagi satu kerajaan, itu bisa menghabiskan bertahun-tahun mungkin, saudaraku ya. Tetapi kalau Yosua itu dipimpin Tuhan, perjalanannya direstui Tuhan, didampingi malaikat Tuhan, maka apa yang dilakukannya itu dibuat Tuhan lebih cepat berhasilnya itu. Lebih, saya katakan mudah, dipermudah, tidak perlu lama. Nah, saya cerita waktu Yosua dan orang Israel mengalahkan Yeriko. Kemudian bangsa di tanah Kanaan yang saya tadi katakan ada 31 kerajaan itu, salah satunya namanya orang Gibeon. Nah, orang Gibeon ini mendengar pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib, mereka ketakutan. Nah, mereka datang ke Yosua pakai tipu muslihat. Mereka bilang, aku dari negeri jauh. Lihat ini loh, roti masih hangat waktu aku bungkus sekarang jadi remah-remah. Sepatu kami ini loh baru sekarang sudah hancur. Itu berarti kami dari tempat yang jauh. Nah, Yosua dan pemimpin-pemimpin percaya karena melihat fakta, padahal itu tipuan. Dan diikatlah perjanjian. Tapi beberapa hari kemudian kedok orang Gibeon itu terbongkar bahwa mereka ternyata adalah penduduk tanah Kanaan yang harus dibinasakan begitu. Tapi karena Yosua sudah bersumpah mereka tidak dibinasakan, maka jalan keluarnya orang-orang Gibeon ini diperbantukan menjadi budak-budak di bait Tuhan, ya, untuk menjadi pekerja kasar di bait Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah raja-raja negeri Kanaan itu mendengar Gibeon ini membelot bersekutu dengan Israel, maka raja-raja negeri Kanaan ini, saudaraku, bersatu padu ingin memerangi Israel. Mereka merasa kalau sendiri-sendiri kurang kuat. Nah, mereka gabungan. Ini persatuan antikris, ya. Mereka bersatu untuk menghancurkan kerajaan Tuhan, untuk menghancurkan Israel. Nah, itu tadi sebabnya saya katakan ini adalah cara Tuhan supaya peperangan itu tidak terlalu lama. Artinya tidak terlalu lama mengalahkan satu negeri, maju lagi mengalahkan satu negeri, maju lagi mengalahkan satu. Tetapi justru mereka bersekutu, bergabung dari beberapa negara kemudian menyerang. Dan tentunya karena Yosua disertai Tuhan, sekali perang itu beberapa raja ini, beberapa kerajaan ini bisa dikalahkan dan dikuasai, negeri-negeri mereka dikuasai semuanya. Contoh pasal 10 ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, bahwa penduduk Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang-orang yang ada di Kanaan, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Ai ini termasuk kecil, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, 2 ya, perkumpulan Raja Yerusalem, Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, 3, kepada Yafia Raja Lakis, 4, kepada Debir Raja Eglon, 5. Nah, 5 kerajaan gabungan ini
ya, Raja Yerusalem kan, kemudian Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Yafia, Raja Lakis, ya, dan Debir. Gabungan negara-negara ini perang, akhirnya dikalahkan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan campur tangan, saya tadi katakan justru mereka sendiri yang berkumpul berperang. Jadi sekali perang ada 5 raja, 5 wilayah kerajaan yang bisa dijarah, dikuasai. Cepat, singkat, ya, tidak usah susah-susah. Justru mereka sendiri yang gabung, mereka sendiri yang berkelompok, bersekutu, kemudian berperang. Ya, betapa hebatnya orang Israel disertai Tuhan, ya. Dilawan oleh 5 kerajaan gabungan, tetap menang, ya. Kalau tidak disertai Tuhan, melawan kerajaan yang kecil aja kalah kok. Ini melawan 5 negara yang bersekutu, menang. Saudaraku, dan setelah 5 kerajaan ini kalah, pasal 11 ayat 1. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Asor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon. Nah, 1 Yabin Raja Asor, 2 Raja Madon, dan kepada Raja Negeri Simron 3, kepada Raja Negeri Aksaf 4, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluar raja-raja ini bersama-sama dengan tentaranya. Wah, ini yang kedua, tidak cukup 5 kerajaan, gabungan dari hampir 20 lebih kerajaan, ya, yang menduduki tanah Kanaan itu. Mereka pikir hancurkan Israel. Kalau 5 negara bersekutu kalah, kita sekarang hancurkan, maju tak gentar, pantang mundur, ya. Puluhan kerajaan gabung jadi satu, sikat. Hebatnya loh, puluhan kerajaan itu dikalahkan. Kalau orang disertai Tuhan itu luar biasa. Makanya kita percaya, saudaraku, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, ya, sekolahmu, kuliahmu, kalau engkau disertai Tuhan, Tuhan akan membuat lebih lancar. Ada musuh, ada halangan, tapi dibuat lancar. Coba bayangkan kalau mereka nggak bersekutu, ini puluhan kerajaan ini. Tahap 2, tahap 1 tadi 5 kerajaan dihancurkan. Tahap kedua ini lebih dari 20 kerajaan. Karena jumlahnya 31, ya kan, saudaraku, ya. Lebih dari 20 disikat habis sama orang Israel. Dan saya katakan hikmat Tuhan itu luar biasa. Kalau harus memerangi satu terlalu lama, bertahun-tahun. Ini tidak, saudaraku. Ya, dalam waktu yang singkat musuh itu dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah berfirman bahwa penduduk tanah Kanaan itu akan diserahkan kepada orang Israel. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, firman-Nya digenapi. Makanya begitu mudah, dalam waktu yang singkat seluruh tanah itu dikuasai oleh orang Israel. Tentunya orang Israel berperang juga. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan yang sudah diucapkan, orang-orang tanah Kanaan itu akan dihukum Tuhan melalui tangan orang Israel, itu digenapi. Puji Tuhan. Apa yang saudara tangkap, rema apa setiap saudara mengikuti menara doa ini? Setiap saudara ibadah hari Minggu, apa yang saudara tangkap yang menjadi firman? Dan yakinlah firman itu akan digenapi. Firman itu pasti digenapi kalau itu menjadi rema bagi saudara semua. Puji nama Tuhan. Terus bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan merekayasa, Tuhan akan turut campur tangan. Sehingga kau tidak perlu terlalu susah. Memang perang itu susah. Tapi sekali lagi kalau satu diperangi terlalu susah dan terlalu lama. Waktunya
terbuang sia-sia. Wah, ini gabungan sekali brek, sekali jarah 5 negara. Gabungan lagi 20 lebih, perang kalah sekali jarah 20 negara lebih. Wah, disertai Tuhan itu luar biasa. Kiranya engkau selalu mengikut sertakan Tuhan dalam segala usaha pekerjaanmu. Sehingga semuanya akan dibuat menjadi lancar. Tuhan memberkati, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ayo saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyertaimu. Firman-Nya menjadi rema dalam hidupmu. Sehingga apa yang sudah menjadi rema dalam hidupmu akan segera digenapi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati para pemirsa sekalian. Mari pemirsa yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.